posisi badannya tetap lurus tapi ini yang bergerak. Anggap aja ini beban berat. Nah, ini secara mekanika ini bukan gerakan mekanika yang baik dan ini akan menimbulkan terjadinya cedera. Tapi nah, ini adalah macam-macam cedera. Yang tadi saya bahas adalah terkait tentang overuse disorder, repetitive strain. Jadi gerakan-gerakan yang salah yang dilakukan berulang-ulang, nah itu yang akan menyebabkan terjadinya cedera. Mungkin kita bisa mengedukasi atau bahkan melakukan untuk diri kita sendiri konsep-konsep mekanika yang baik dan benar untuk mengurangi terjadinya cedera ini. Next. Ini salah satu contohnya adalah kurangi gerakan membuntir yang tadi saya contohkan, bahwa kalau misalnya kita mau gerakan ke samping sambil duduk, ya udah badannya ikut juga gitu. Ada perpindahan tadi center of mass-nya jadi ikut juga. Jadi nggak hanya kita memuntir seperti ini, karena nanti akan banyak akan rentan terjadinya cedera. Next lagi. Nah, ini juga sama gerakan-gerakan yang membungkuk yang seperti tadi saya berikan, saya contohkan, itu juga sangat beresiko untuk terjadinya cedera, apalagi benda yang diangkat itu sangat berat gitu. Adalah bahwa biomekanika itu selain untuk perbaikan teknik dan penemuan teknik baru, itu juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera. Kita ketahui bahwa khususnya untuk atlet-atlet gitu, baik yang disabilitas maupun non disabilitas, karena pada saat sekarang juga atlet disabilitas itu mempunyai level yang sama gitu dengan atlet non disabilitas, di mana di event Asia Tenggaranya juga ada, di Asianya juga ada, bahkan di tingkat dunianya Paralimpiade juga ada, bahkan bonusnya pun sama Bapak Ibu sekarang yang diberikan oleh pemerintah antara atlet disabilitas dengan non disabilitas. Jadi salah satu penggunaan biomekanika adalah agar atlet-atlet tersebut atau siapapun pelaku olahraga disabilitas itu terhindar dari resiko cedera. Dengan cara apa gitu? Dengan cara tadi kita sudah melakukan penemuan teknik gitu yang cocok untuk orang tersebut atau atlet tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengurangi resiko cederanya. Yang pertama adalah kurangi beban berlebih, atau beban berlebih dalam misalnya atlet melakukan satu teknik menggunakan beban berlebih tapi tekniknya salah. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan cedera, atau beban berulang dan terakumulasi. Artinya ketika atlet atau anak murid gitu atau siapapun melakukan teknik yang salah dan itu berulang-ulang, itu juga akan menyebabkan terjadinya cedera lebih cepat. Selanjutnya yang bisa menyebabkan cedera juga itu adalah karena kurang istirahat, beban bengkok, beban tekan, beban regang, dan beban puntir. Nah, ini adalah kaitannya tentang gerak ya, kalau misalnya pembebanan. Misalnya contoh saja Bapak Ibu, kita duduk seperti ini, kita ingin memindahkan barang. Anggaplah barang ini barangnya tuh berat gitu ya. Biasanya kan kita hanya begini Bapak Ibu, cuma naruh. Jadi posisi badannya posisi badannya tetap lurus tapi ini yang bergerak. Anggap aja ini beban berat. Nah, ini secara mekanika ini bukan gerakan mekanika yang baik dan ini akan menimbulkan terjadinya cedera. Tapi ketika kita memindahkan beban dalam posisi duduk, artinya kita benar-benar harus ketika untuk meminimalisir terjadi, kita memindahkan, diangkat, selanjutnya kita putar badan kita, ditaruh. Jadi badannya tidak lurus tapi hanya nyimpang gina, ini yang akan menyebabkan cedera, dan ini banyak yang terjadi seperti itu. Mungkin saya akan kasih contoh ya. Jadi misalnya nih, anggap aja ini benda berat Bapak Ibu di bawah, coba bisa dikebawahin Mas, bawahin lagi. Nah, biasanya kan kita anggap aja nih kita lagi latihan beban atau misalnya mengangkat benda berat. Biasanya kita angkatnya adalah begini kan, gitu. Atau posisi mengangkatnya tuh
ya langsung diambil begini. Gitu. Nah tentunya ketika misalnya posisi tadi itu adalah pembebanan ada di punggung atau di pinggul bagian belakang gitu. Tapi sebenarnya secara mekanika supaya terhindar secara terjadinya cedera, yang dilakukan adalah seperti ini. Kita pegang, selanjutnya diangkat. Nah, itu adalah posisi yang benar. Itu sederhana Bapak Ibu. Jadi misalnya ketika latihan, apalagi misalnya cabang olahraga boccia atau cabang olahraga yang lain-lain gitu ya, yang misalnya atletnya tuh harus naik turun seperti ini. Ketika misalnya bebannya berat seperti ini, nah pengulangan gerakan-gerakan salah seperti ini itu akan menyebabkan terjadinya cedera. Jadi bagaimana gerakan yang benarnya? Apalagi beban itu berat. Jadi ketika kita ngangkat beban, kita pegang, set, kita berdiri. Kenapa? Karena otot paling kuat adalah otot paha, hamstring, quadriceps dibandingkan otot punggung itu sendiri. Nah, oleh karena itu perlunya kita mengetahui konsep-konsep mekanika gerak gitu dalam melakukan aktivitas sehari-hari tadi.